Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan soliha, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam pada bab 3 rajin menuntut ilmu. Ya, soli dan soliha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis anjuran menuntut ilmu. Wah, bertepatan sekali ya dengan kita yang sedang menuntut ilmu. Baik, soli dan soliha, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Selanjutnya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tetap bersemangat ya, soli dan soliha. Alhamdulillah, soli dan soliha seperti yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih ya, soli dan soliha, bagi setiap orang muslim untuk menuntut ilmu. Maka soli dan soliha dalam Islam, seorang laki-laki ataupun perempuan, seorang anak-anak hingga orang yang dewasa itu diwajibkan sekali untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi soli dan soliha, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah yang pertama, yaitu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan yang kedua adalah menuntut ilmu sejak kita lahir sampai meninggal, sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat atau liang kubur. Dan soli dan soliha, ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan keberkahan atau hikmah yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu. Ada apa saja dari hikmah yang kita dapatkan dalam menuntut ilmu itu? Ya, yang pertama, Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang menuntut ilmu dan diberikan kemudahan baginya untuk menuju surga. Yang kedua, menuntut ilmu itu seperti kita berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, soli dan soliha. Dan ilmu yang sudah kita dapatkan itu sebagai bekal hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi soli dan soliha, ketika kita sudah menuntut ilmu karena lillahi ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka soli dan soliha harus tetap bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Jadi soli dan soliha, tentu Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada seorang hambanya begitu saja. Maka kita juga sebagai seorang muslim itu dalam menuntut ilmu harus memiliki perilaku yang baik. Baik yang seperti apa? Baik kepada orang tua kita, baik kepada guru-guru kita, ataupun baik kepada teman sebaya kita. Lalu bagaimana contohnya soli dan soliha? Yang pertama, soli dan soliha harus berpamitan kepada orang tua ketika hendak sekolah. Karena apa? Karena salah satu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung bagaimana ridho orang tua kita. Maka kita meminta keridhoan orang tua kita sehingga Allah memberikan keberkahan kepada diri kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tentu soli dan soliha juga harus tekun dan semangat saat belajar. Jadi tidak boleh bermalas-malasan ketika tidak mengerti materi yang disampaikan, wajib bertanya kepada guru ataupun orang tua ya, harus semangat. Dan yang selanjutnya, kita sebagai seorang muslim yang menuntut ilmu juga wajib bergotong royong, saling bergotong royong kepada teman sekitar kita, kepada lingkungan sekitar kita ya, soli dan soliha. Ya, jadi seperti itu ya, soli dan soliha, perilaku yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim yang baik. Masya Allah.
Baik, Soli dan Soliha, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Jikalau Soli dan Soliha ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menanyakan ke grup atau WA pribadi Ustazah. Baik, Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Soli dan Soliha.